Kejaksaan Agung menghormati dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan atas penetapannya sebagai tersangka di kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh Pengadilan Negeri Bandung. Berdasarkan pertimbangan disebutkan ada mekanisme hukum yang tidak dijalankan oleh aparat kepolisian. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, disebutkan penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu. Menurut Harli, secara prosedural, hakim telah mengabulkan seluruh gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Karena itu, bila penyidik menyerahkan kembali berkas perkara, maka pihaknya akan mengembalikannya kepada penyidik. Diketahui, Hakim Pengadilan Negeri Bandung menerima gugatan pra-peradilan yang dilayangkan tersangka Peggy pada Senin 8 Juli 2024. Setelah ada putusan tersebut, pada malam harinya, Peggy telah resmi dibebaskan dari Polda Jawa Barat. Keberadaan berkas tersebut. Nah, karena secara prosedural bahwa ternyata hakim pra-peradilan mengabulkan seluruhnya terhadap gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan. Jadi sekiranya penyidik menyerahkan kembali berkas perkara itu, maka kami akan mengembalikannya kepada penyidik dengan dasar ada fakta hukum, yaitu putusan pengadilan atau putusan terhadap pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan untuk dilaksanakan. Karena penetapan tersangkanya tidak sah dan penyidikannya tentu nyatakan tidak sah. Saya kira itu terkait soal Peggy Setiawan. Pak, berarti dia bukan pelaku dari pembunuhan tersebut apa gimana? Kalau terkait soal pelaku atau tidak, itu kan terkait substansi, materi, ya. Tapi ini terkait dengan prosedural. Jadi kalau kita cermati tadi apa yang menjadi pertimbangan yang diberikan oleh hakim pra-peradilan, saya kira cukup jelas di sana bahwa ada mekanisme, ada beberapa prosedural yang tidak terpenuhi dalam proses penanganan perkara ini, ya, sehingga hakim berpendapat dan memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan itu dinyatakan tidak sah. Pak, bukan berarti salah tangkap ya, Pak? Lagi, Pak, ya? Gimana? Bukan berarti salah tangkap ya, Pak? Apa gimana, Pak? Nah, saya kira itu perlu pengkajian lagi, ya. Tapi kita harus menghormati terhadap putusan yang terkait dengan proseduralnya dulu, ya kan? Misalnya kalau kita ikuti tadi bahwa terhadap tersangka ini kan tidak dilakukan pemanggilan, ya, tetapi langsung misalnya ditanya kepada ibunya dan dinyatakan DPO. Nah, setelah ditangkap tidak diperiksa sebagai saksi, tapi diperiksa sebagai tersangka. Padahal menurut keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa terhadap itu harus dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dulu. Baik. Ya, baru apabila ditemukan ada bukti permulaan yang cukup terhadap yang bersangkutan bisa dinyatakan ditetapkan sebagai tersangka, maka diperiksa sebagai tersangka. Prosedur-prosedur ini tidak dijalankan. Bahwa apakah yang bersangkutan bukan orangnya, saya kira kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Ya, tentu hukum acaranya. Ya, karena pra-peradilan dalam pasal 77 itu terkait dengan prosedural, yaitu sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan putusan Mahkamah Konstitusi memperluas, yaitu sah tidaknya penetapan tersangka. Pak, berarti berkas perkaranya udah berlaku lagi ya untuk Peggy Setiawan? Bisa dituntut. Ya, artinya dengan putusan pra-peradilan ini terhadap PS, tentu kan penetapan tersangkanya tidak sah, maka penyidikannya tidak sah. Lalu ini akan berkas akan kita kembalikan, dan ini sudah dipenyidik. Berkas perkaranya sudah dipenyidik. Karena